masyarakat itu bisa ditunda. Kita sarankan ditunda saja dulu sampai beberapa bulan, sampai dengan vaksin ditemukan. Hematnya harusnya untuk konser dan apapun namanya yang mengumpulkan massa banyak sebaiknya tidak diadakan. Nah itu tadi kami bilang bahwa KPU harus mengeluarkan PKPU yang produktif. Jangan kemudian akan ada timbul klaster-klaster baru ketika kemudian ada konser-konser di pilkada-pilkada. Nah saya pikir akan dilaksanakan pada tanggal 23 September. Namun kemudian kita undur atas permintaan pemerintah menjadi tanggal 9 Desember. Yang menjadi kekhawatiran dari para yang menyampaikan agar ada penundaan, tentu saja saya juga memahami bahwa bagaimana jangan sampai terjadi klaster pilkada di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi tentu saja yang harus kemudian kita sama-sama jaga adalah bagaimana kita kemudian mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini, yaitu menjaga jarak, kemudian tentu saja memakai masker, dan kemudian sering mencuci tangan. Bagaimana caranya? Tentu saja ini harus menjadi perhatian dari semua pihak, yaitu penyelenggara pemilunya yang ikut dalam kontestasi dan tentu saja juga pendukung dari pilkada tersebut. Jadi saya harap PKPU harus produktif, efektif. Tadi merupakan catatan yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad. Mas Firian, mungkin bisa diceritakan kepada kami apa yang kemudian dilakukan sehingga tidak ada lagi ataupun bisa mencegah, mengantisipasi adanya kerumunan massa. Tadi juga sudah sempat disinggung mengenai konser. Jangan ada sebaiknya konser ini dalam masa kampanye, Mas Firian. Ya, Mbak Putri, yang penting itu cara pandang kita dulu. Cara pandang kita harus melihat dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka pendekatan-pendekatan masa lalu harus kita ubah dan disesuaikan dengan kondisi kekinian. Contoh, di awal masa pandemi, almarhum Mas Didi Kempot melakukan konser amal. Yang nonton ramai, banyak, tapi pertanyaannya apakah ngumpul di satu tempat? Tentu kita sama-sama tahu tidak, di rumah masing-masing. Nah itu yang kita maksud dengan upaya adaptasi. Terkait dengan konser musik, dapat kami sampaikan, peraturan KPU-nya belum final. Jadi sedang dalam pembahasan dan kita senang dapat tanggapan dari masyarakat. Pembahasan terakhir kami kemarin, kita sepakat kegiatan-kegiatan lain harus dilakukan secara daring. Jadi kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan dilakukan secara daring dan tidak boleh dilakukan secara luring. Itu poin penting dari kalau terkait dengan konser musik ya. Namun substansi dari kampanye harus bisa dipenuhi, yaitu peserta punya ruang yang memadai, menginformasikan visi misi program kepada pemilih, dan pemilih punya akses yang cukup untuk mendapatkan informasi, mendapatkan keyakinan terkait dengan pasangan calon yang ada. Demikian, Mbak. Baik, substansi kampanye harus terpenuhi, baik ini memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pemilih, kemudian juga kepada para peserta pilkada. Mungkin ada catatan juga dari Pak Akmal. Begini, Mbak Putri, apa yang disampaikan Mbak Mas Firian dan Mas Yandri tadi itu, pemerintah sudah melakukan eksekusi dengan langkah-langkah yang sangat cepat. Pak Menko Polhukam bersama Menteri serta seluruh penyelenggara sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran di tingkat daerah dan bahkan dengan seluruh paslon. Kita ingin memastikan bahwa rapat koordinasi yang dilaksanakan di 270 daerah itu ada komitmen bersama, ada fakta integritas bersama akan melaksanakan pilkada secara daring, akan mematuhi protokol kesehatan. Kami ingin membuat catatan dari dari tanggal 4 dan tanggal 6 kemarin cukup banyak kok beberapa kepala daerah paslon yang juga mematuhi protokol kesehatan. Dan memang ada tidak sedikit juga yang melanggar protokol kesehatan. Terhadap mereka yang melanggar, kita sudah berikan sanksi yang cukup tegas, teguran. Dan kita katakan, itu kenapa di dalam PKPU yang akan datang, kita mengusulkan kepada penyelenggara, tolong beri ancaman diskualifikasi bagi mereka yang masih melakukan pelanggaran. Karena kita tidak punya pilihan, keselamatan rakyat, keselamatan masyarakat adalah atas segalanya. Itu kenapa kita sama seperti Mas Firian katakan tadi, mari kita berpikir tidak biasa. Karena kondisi kita tidak biasa sekarang. Kampanye melalui daring adalah pilihan yang paling tepat untuk saat kondisi ini, agar tidak ada terjadinya penghimpunan masyarakat.
Dan sekali lagi pemerintah sudah menindaklanjuti melalui rapat-rapat koordinasi yang terpaksa dilaksanakan di 270 daerah. Maka dengan paslon semua kita minta untuk melakukan rapat-rapat koordinasi agar paslon pun memahami bahwasanya kita berpilkada dalam kondisi yang tidak biasa. Baik, kampanye berlaku ataupun berlangsung secara daring, Mas Hendrik. Berbagai kegiatan lainnya juga rangkaian pilkada ini akan berlaku ataupun juga dilaksanakan secara daring. Apa pengaruhnya? Kemudian apa yang berbeda nantinya dengan atmosfer pilkada ini, Mas Hendri? Gini Mbak Putri, saya rasa apa yang disampaikan Pak Firian kemudian Pak Akmal tadi bagus. Hanya saja begini, kan yang utama dari pilkada ini kan memilih kepala daerah. Maka objektifnya harus ditarik dari sana dulu gitu. Pemilihan kepala daerah. Saya setuju bahwa yang harus dilakukan saat ini adalah hal yang tidak biasa. Maka yang diperdiskusikan atau yang diperdebatkan atau yang menjadi bahan pertimbangan itu adalah bagaimana cara memilih kepala daerah saat ini. Apakah tetap langsung seperti dalam kondisi biasa saja atau ada mekanisme-mekanisme lain misalnya jemput bola atau digital yang dilakukan juga secara langsung atau melalui perwakilan di DPRD. Ini kan semuanya harus dilakukan supaya COVID-19 ini tidak semakin menyebar. Misalnya, tadi tentang kampanye dibicarakan, itu adalah hal yang sebetulnya turunan dari pemilihan kepala daerah. Nah, saat ini pemerintah gimana? KPU gimana terhadap pemilihan kepala daerah ini? Mau yang biasa-biasa saja atau sama seperti kemarin? Kalau yang baru sesuai dengan kondisi pandemi misalnya, bisa dipertimbangkan perwakilan misalnya. Nah ini kan perwakilan ini juga bisa dipertimbangkan juga misalnya jangka waktunya tidak 5 tahun misalnya, tapi hanya sampai 2024 misalnya. Nah hal-hal seperti itu sebetulnya yang lebih ingin kami dengar gitu. Kalau mekanisme kampanye daring kemudian hal-hal yang ada kaitannya dengan tadi konser musik daring juga, itu adalah hal-hal teknis yang menurut saya bisa disubstitusi dengan beberapa hal yang menggunakan komunikasi-komunikasi online juga. Tapi bagaimana nanti pemungutan suaranya? Apakah tetap dilakukan langsung seperti biasa atau menggunakan cara baru? Saya setuju, saya sejak awal sudah mengatakan Perpu harus dikeluarkan oleh Presiden untuk langsung mendiskualifikasi paslon-paslon yang melanggar protokol kesehatan. Menurut saya lebih baik sebuah daerah kehilangan paslon daripada menjadi klaster baru COVID-19. Nah, yang tadi itu Mbak Putri, mau perwakilan atau mau langsung, itu sebetulnya seharusnya bisa didiskusikan, karena kalau perwakilan pastinya akan mengurangi dampak menyebaran COVID-19 walaupun pasti banyak yang nggak setuju juga. Baik, Mas Hendri terima kasih untuk catatan-catatannya, Pak Akmal juga terima kasih, Mas Fria terima kasih untuk waktunya. Nanti kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari pelaksanaan ataupun juga proses pilkada ini menjelang 9 Desember 2020 yang tidak lama lagi, dan juga bagaimana terobosan-terobosan dari pihak pemerintah dan juga pihak penyelenggara dari pilkada. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Nah pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Saat lagi Anda bisa menyaksikan kabar utama bersama rekan saya Windy Wellington. Saya Putri Viola pamit, esok kami kembali 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Selamat malam, sampai jumpa.